Tanah Melayu biasanya pantun dan tinggal ya. Oh ya. Pantun. Malam ada di Bengkalis lah. Dari Bengkalis ke Pulau Rupat, mari mengejak memperam supaya majelis membawa berkat. Mari kita berucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, dan anak-anak kami yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mungkin sehat tapi tidak sempat. Ada mungkin ada kesempatan tapi mungkin kurang sehat. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan Fardhu Isya secara berjamaah. Kemudian berselawat kita buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita tersebut, kita mendapat syafaat di dunia akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi, kalau sore tadi kita berbuka, itu santapan buat jasmani kita. Sebelum kita melanjutkan dengan sholat, tarawih dan witir, rohani kita juga memerlukan santapan. Yang malam hari ini judul ditetapkan oleh PMD Kota Dumai adalah bahaya menuruti hawa nafsu. Setelah kembali dari perang Badar, perang yang dalam Islam perang yang besar, tapi Rasul mengatakan kita baru kembali dari perang yang besar, malah kita akan menghadapi suatu perang yang lebih besar, kata Rasul. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau boleh kita katakan ini malam-malam Ramadan ini kita berjuang nih. Kalau dalam pertandingan ini ibaratnya pertandingan golf nih. Kenapa kita katakan pertandingan golf? Kalau bola kaki jelas lawannya, bulu tangkis jelas lawannya, ya, voli jelas lawannya. Tapi kalau golf, mana lawannya? Tak nampak. Ya. Nah, lupa. Jadi oleh karena itu, apa kata Rasul? Ada aduwika nafsukan lazi baina jambaika. Musuh yang paling jahat adalah nafsumu sendiri yang berada di antara kedua sisimu. Nah, jadi kita ini manusia oleh Allah memang dibekali dua hal. Kalau malaikat hanya akal saja, tidak dibekali dengan nafsu. Kalau binatang hanya dibekali dengan nafsu saja, tidak ada akal. Tapi kita manusia dibekali akal dan nafsu. Gunakan
berpikir. Guna nafsu, saya tidak ada nafsu makan berbuka tadi, tidak ada nafsu makan sahur. Nafsu berkeinginan. Jadi oleh karena itu makanya kalau manusia dari tahun ke tahun ada kemajuan-kemajuannya. Saya dulu waktu kecil sampai yang namanya di kampung belum ada ini, di sini belum ada. Hanya lampu daplok, lampu colok, itu alat penerangan. Sampai sekarang di kota Dumai itu mengenang yang kemarin masih diadakan lomba setiap bulan Ramadan, lomba lampu colok. Ada teka-tekinya itu. Malam jadi raja, siang jadi budak, malam di tengah-tengah letaknya. Kalau siang hari ada letak ke pinggir-pinggir dapur, ke sudut-sudut dapur. Tapi akal ini berpikir terus, sifat nafsu tidak pernah puas. Akhirnya akal berpikir terus, tercipta lampu lampu semprong. Kurang terang, akal berpikir terus, nafsu tidak pernah puas. Dan kita lampu yang dipompa ke rumah masih sibuk, kasih terus lagi, pakai bolanya kalau robek ganti lagi. Akal berpikir terus, nafsu tidak pernah puas. Dan ciptalah namanya mungkin ya PLTA, PLT, PLTU dan sebagainya. Inilah nafsu ini yang perlu kita kendalikan pada bulan Ramadan ini, bukan dibunuh. Ya, nafsu harus kita kendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Nafsu kalau terkendali, ini tawabannya seperti binatang yang liar, yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan dengan tenang, dengan selamat. Ya. Akhirnya ya kalau dahulu mana terpikir mungkin ada saudara kita di luar negeri yang bisa suara bisa disimpan, ya suara hanya terbatas, malah ada kata orang tua dulu apa katanya, asal sabut terapung, asal besi terbenam, walaupun hanya sepotong jarum kita celupkan ke dalam air. Tapi kalau karena akal berpikir terus, yang nafsu tidak pernah puas. Berapa besar di tengah laut kita lihat bagaikan istana yang berlayar. Karena akal berpikir, nafsu sifatnya tidak pernah puas. Sehingga kata Rasul, nafsu ini sekiranya dikasih satu lembah emas, dia akan inginkan 2 lembah lagi. Begitulah sifatnya nafsu, tidak pernah puas. Nah, jadi oleh karena itu di angkasa berapa ton itu yang melayang di udara bagaikan burung garuda. Itu kenapa? Nafsu sifatnya tidak pernah puas, akal selalu berpikir. Jadi oleh karena itu, kalau nafsu tidak terkendali, ini Allah katakan di dalam firman-Nya, ya surat Yusuf ayat 53, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nafsa la amaratun bisu' illa rahimah Rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi nafsu ya yang terkendali itulah dia nafsu mutmainnah. Yang perlu kita kendalikan inilah nafsu amarah. Nafsu ini dia selalu ditunggangi oleh iblis. Ya, nafsu selalu ditunggangi oleh iblis. Jadi antara nafsu dengan iblis ini tawabannya seperti antara si buta dengan si lumpuh ini. Ya, kalau si buta saja yang ada, ya tidak akan terjadi. Kalau kita boleh berikan contoh, mungkin di lingkungannya ada jambu, ya tidak akan terjadi pencurian jambu. Tapi dengan ada kompromi si buta dengan si lumpuh, akan terjadi pencurian jambu.
Apa kata si lumpuh kepada si buta? Buta mencuri jamu kita. Kata si buta, mana jamu saya? Tak ada melihat jamu. Saya melihat, kata si lumpuh, tapi saya tidak bisa berjalan. Sekarang kerjasamalah kita. Gimana caranya? Naikkan aku ke pundakmu, katanya. Kata si lumpuh, untuk jalan dipakai kaki kamu, untuk melihat dipakai mata saya. Akhirnya naiklah si lumpuh ke pundak si buta. Begitulah ibaratnya antara nafsu dengan iblis ini. Nanti maju kata si lumpuh. Belok kiri ada parit melompat. Akhirnya sampailah ke pokok jambu, terjadilah pencurian jambu. Inilah yang perlu. Bulan Ramadan ini kadang-kadang kita bukan menahan tapi mengalihkan nafsu tadi dari siang dialihkan ke malam. Dengan arti kata siang ditahan, malam balas dendam. Waktu berbuka itu kadang-kadang padahal di rumah itu hanya beberapa orang, tapi yang tersedia itu bukan banyaknya. Akhirnya apa? Perut sudah kayak botol gilanya. Biasanya perut kalau kenyang, mata berat. Akhirnya inilah akibat yang terturutkan hawa nafsu, mungkin lalai dalam hal melaksanakan perintah Allah. Akhirnya apa? Pergi, padahal kalau sholat berjamaah dianjurkan bulan Ramadan ini kalau dapat 5 waktu itu berjamaah. Kalau dapat, ini karena mempertukar nafsu tadi, akhirnya ini yang terjadi. Apalagi ini biasanya ini bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu dekat saya sana, itu 15 hari mau lebaran, sudah sibuklah memperturutkan nafsu. Akhirnya kadang-kadang tanpa suami tahu, utang sini, ambil kredit ini. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai Ramadan, banyak gugatan cerai itu terjadinya. Kalau dilihat di kantor urusan agama itu kebanyakan sekarang dari ibu-ibu yang menggugat cerai. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Kita ini hendaknya ibarat kata orang sesuaikan, ukur bayang-bayang kita sepanjang badan, ukur kemampuan daripada ekonomi kepada keluarga kita. Jangan mengikut-ikut orang. Mungkin kalau orang yang mampu tapi kita mungkin kemampuan kita hanya ibarat air. Orang paralel sekian inci, kita akhirnya menetes, kita ikuti yang mungkin yang sekian inci tadi. Ini akibatkan yang tidak bagus kepada diri kita. Jadi dalam hal ini banyak akibat-akibat memperturutkan hawa nafsu ini. Diantaranya tidak mampu memahami agama. Agama ini bahasa Sanskerta sebetulnya. Itu tidak gama kacau. Jadi tidak kacau. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya kacau balau. Dengan arti kata dia tidak bisa melaksanakan sesuai dengan keadaan. Kemudian lagi orang yang memperturutkan hawa nafsu ini hidupnya seperti istilahnya A3S saja. Apa A3S? Halal haram hantam saja. Dia tidak peduli ramu-ramu karena dia sudah ditunggangi oleh iblis. Karena iblis tadi selalu mengajak kepada yang tidak benar. Inilah yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu ini, timbul sifat rakusnya.
hidupnya tidak akan tenang, tidak pernah tentram. Kenapa? Kalau mungkin dia memikirkan ya untuk kehidupan dunia, tidak ada teringat akan kehidupan akhirat, karena hanya memikirkan urusan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia umpamanya pengusaha, ya dia memikir usahanya bangkrut. Kalau dia yang berdagang, bagaimana besok dagangnya lebih laris, itu yang terpikir dalam kehidupannya. Jadi kemudian juga orang yang memperturutkan hawa nafsu ini, biasanya imannya itu terkikis, sedikit demi sedikit terkikis. Kenapa? Karena iman ini sama dengan seperti sebuah tanaman. Tanaman ini kalau ditanam di tanah yang subur, dikasih, disiram, dipupuk, disingkirkan dari hama, tumbuhnya akan bagus. Tapi kalau tanaman ini ditanam di tanah yang gersam, tidak disiram, tidak dipupuk, tidak disingkirkan dari hama, tanaman ini akan mati. Begitu iman kalau sudah dijangkiti oleh penyakit yang namanya memperturutkan hawa nafsu tadi. Karena hawa nafsu kalau sudah diperturutkan, itu perbuatan itu sudah lari dari garis ketentuan Allah dan Rasul. Makan, kita memang dianjurkan makan, tapi makan dikala lapar, berhenti sebelum kenyang. Dianjurkan isi perut kita ini sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Silakan kaya, tapi dengan cara yang benar. Kemudian manfaatkan kekayaan sesuai dengan ketentuan Allah. Ini kadangkala ya hidup 3S saja. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu, akhirnya apa yang terjadi? 3S halal, haram, antam saja. Mudah-mudahan dengan Ramadan salah satu untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Ketika Allah menciptakan akal, man ana wa man anta, kata Allah, ana rabbi wa ana abdika ana rabbi. Ketika Allah ciptakan nafsu, man anta wa man ana, anta ana. Engkau ya engkau, aku ya aku, kata nafsu. Akhirnya apa? Allah masukkan nafsu ini ke dalam neraka lapar. Jadi salah satu untuk menundukkan nafsu kita inilah dengan berpuasa. Kalau kita umpamanya ya mungkin yang laki-laki, kalau yang sudah ada kesanggupan menikah, dianjurkan menikah. Kalau belum sanggup menikah, dianjurkan untuk berpuasa. Ya, memang orang yang normal ada kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Ya. Tapi kalau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Islam, inilah yang dikatakan memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dilakukan sesuai dengan syariat, mungkin melalui pernikahan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan ya, karena kita memang sangat dibatasi waktu untuk menyampaikan tausiah ini 15 sampai 20 menit yang paling lama. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mari kita selalu mengendalikan hawa nafsu kita. Akal yang mengendalikan nafsu bukan akal dikendalikan oleh nafsu. Nah, kalaulah akal dikendalikan nafsu, inilah yang akan membawa akibat kepada kita seperti ugali binatang liar tadi. Kalau akal bisa mengendalikan nafsu, ini bisa digunakan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita tuju dengan aman, dengan selamat. Ya. Kalau tidak ada nafsu, itu berarti tidak ada, sama dengan malaikat tadi. Malaikat ada diberi nafsu,
dia apa yang disuruh itu adalah. Ada yang hanya kerjanya sujud aja sampai sekarang, sampai hari kiamat aja nanti. Kalau binatang, dia hanya nafsu, tidak ada akal, sehingga dia tidak peduli dalam hidup, ya. Dilarang, perintah, ada tuntutan nanti dari akhir. Mereka juga punya. Kalau kita ada tuntutan nanti dari akhir. Bagi orang yang memperkirakan hawa nafsu, tentu balasnya jelas adalah neraka nanti. Demikian saja, lebih kurang salah dan mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.